Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Kalau pekerjaan itu bukan hidayah, itu pemberian Allah untuk menguji. Oh, malah ujian. Iya, istri itu juga bisa aja dari doa. Ya intinya kita nggak perlu sombong bahwa oh ini Allah mengabulkan dari doaku. Nggak perlu sombong seperti itu kok sebenarnya. Nanti kalau istrinya rewel juga mulutnya ikut-ikutan rewel. Kan biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah gitu gimana coba? Kan nyalahin semuanya akhirnya. Nah, kita harus berhati-hati di situ. Nah, karunia itu termasuk kesehatan, itu karunia harus dipergunakan. Pada saat seorang diberi sehat itu karunia, gunakan hal itu untuk kebaikan. Baca Quran, belajar, bekerja, semuanya niatnya karena Allah Ta'ala. Membantu orang tua, niatkan karena Allah. Membantu saudara-saudaranya, niatkan karena Allah Ta'ala. Membantu temannya, niatkan karena Allah Ta'ala. Nah, pada suatu saat dia membantu temannya, dia dibantu, nggak tahu temannya itu memainkan dia. Nah, itu harus berpikir, nih temanku mainin saya, ujian, berarti saya harus menjauh dulu. Itu juga nggak segampang seperti itu. Nah, itu akhirnya dipergunakan, kesehatannya, alat tubuhnya ini dipergunakan untuk yang positif, untuk yang baik. Niatkan karena Allah Ta'ala, mau nolong mau apa, niatkan karena Allah Ta'ala agar itu bisa menjadi amal soleh. Nah, sehingga kesehatan ini kita pergunakan untuk hal yang baik. Nah, kalau sakit, nah itu memang musibah. Musibah dari apa? Dia tidak bisa menjaga kesehatannya. Kalau dia sakit di kaki, ya dia tidak bisa menjaga keluarganya. Kalau di lutut sakit, dia tidak bisa menjaga keluasan di dalam mengatur keluarganya. Kalau sakit di lidah kaku, dia tidak bisa menjaga bicaranya. Loh kok kaku gimana? Dia biasanya dulu kalau marah, dia niat nggak mau ngomong sama suaminya kecuali ditegur. Nah, itu kan itu nggak sekali, 2 kali, 10 kali. Kan namanya suami istri sering akhirnya kaku lidahnya. Nah, itu cara gitu, ya hampir pelo, padahal dulu nggak pelo. Nah, itu ya karena dia tidak bisa menjaga lidahnya atau lisannya. Sama semuanya, mau pusing kayak mau ini, dia tidak bisa menjaga titipan Allah ini. Akhirnya Allah mengingatkan bentukannya musibah. Kalaupun musibah itu dianggap ujian, boleh, silahkan, nggak apa-apa, ujian. Nah, tapi kalau mencikapi ujian bagaimana? Kalau dianggap ujian, didiemin, sabar, nggak bisa. Wong kenyataannya kalau sakit ke rumah sakit, apa? Kalau memang itu akan sabar, kalau sakit diem aja di rumah. Kan begitu ya, nggak usah ke rumah sakit. Nah, kalau ke rumah sakit berarti dia nyerah. Nyerahnya kepada dokter, bukan nyerah kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa di dalam Quran itu sudah banyak diceritakan. Contoh umpamanya, kalau umpamanya Allah menceritakan apa saja musibah yang menimpa dirimu disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti kalimat ini berhubungan dengan dosa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala, bentukannya musibah, yaitu sakit. Nah, salah satunya itu sakit. Tabrakan? Ya, bisa tabrakan. Nah, itu bentukannya tabrakan. Karena antara sakit dengan tabrakan beda persoalan. Sehingga kesehatan itu karunia dari Allah Ta'ala, itulah yang harus kita pelajari. Jadi bukan terus sehat itu pemberian Allah, iya, given, iya. Terus kalau kamu sudah bilang pemberian Allah atau given itu, kamu mau apa? Mau hura-hura? Kalau di dalam Islam, kalau wanita ditutup auratnya dengan memakai penutup atau jilbab atau apapun yang bisa menutup aurat. Nah, itu juga menjaga tubuh dia agar tidak menjadi pandangan buruk atau malah menjadi setan bagi orang yang melihat. Nah, ini juga sama. Bisa nggak dia menjaga tubuhnya itu? Dia akan jadi malaikat atau dia akan jadi setan, itu tergantung dia. Maksud saya ini kiasnya ya, kiasannya itu kayak malaikat itu maksudnya ya rapi, ditutup rapi. Kemudian kalau dia istri dari laki-laki yang baik, ya dia harus menjaga hormatnya suami, dijaga suaminya, kehormatan suaminya. Jangan dia itu umpamanya sudah suaminya baik,
dia kalau cerita sama teman-temannya, umpamanya ya si istri dia kerja tapi suaminya juga kerja. Istri saking licinnya mulut dan lidahnya dia itu, kalau di tempat dia kerja selalu ngomong, suamiku itu tidak menafkahi aku sama anak-anakku, suamiku tidak pernah bayar sekolah anak-anakku, suamiku itu dolim, kalau dia marah sering mukul dan dia sering marah mamanya. Itu memang ada wanita yang seperti itu yang ngomong sendiri tidak pernah diatur, itu ya ada. Karena apa? Karena dia ingin dinilai oleh teman-temannya itu yang tersakiti, sehingga dia terzalimi, sehingga temannya itu dia inginkan untuk simpati kepada dia agar memusuhi suaminya. Ada yang seperti itu, dan nggak satu dua, banyak. Walaupun dia seorang muslim itu banyak, makanya harus hati-hati. Nah, bedanya karunia itu dengan hidayah seperti itu. Jadi jangan sia-siakan hidayah, dan juga jangan sia-siakan karunia. Kalau ini sudah given, pemberian dari Allah Ta'ala, atau karunia, atau seorang yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala, itu karunia baginya. Jadi tidak boleh orang itu putus asa. Jadi harus dikerjakan terus, apa yang harus kita kerjakan itu kerjakan terus, dan belajar untuk tidak keluar dari syariat. Nah, yang inilah yang memang sulit, karena memang ini yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala setiap detiknya oleh para malaikat. Jadi ngomong yang salah itu dinilai, ditulis oleh atid. Ngomong yang benar tapi dia tidak menjalankan, cengar-cengir aja, yang nulis atid. Ngomong yang benar kemudian dibalik itu ada ujub, riak, sombongnya, yang nulis atid. Padahal ngomongnya sudah benar nih, apalagi ngomong salah. Ini yang harus kita belajar. Jadi belajar untuk tidak ngomong itu ngawur. Jadi betul-betul mau bicara itu berpikirlah, sehingga bicara itu menjadi manfaat. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Allahu a'lam. Ustaz, jadi kalau hidayah itu untuk orang Islam ya, kalau karunia itu seluruh umat manusia. Hidayah itu bisa aja untuk orang yang non muslim, bisa untuk manusia. Jadi kalau untuk hewan kayaknya manusia sih. Jadi kalau orang yang non muslim kemudian dia mualaf dapat hidayah. Dari di hati berarti ada di hati. Kalau karunia itu fisik biasa. Ya, karunia itu ya fisik lah, secara fisik. Nah, karunia ini yang jelas yang sangat jarang sekali adalah dimohonkan oleh Allah Ta'ala dengan bersyukur. Ini sangat jarang sekali. Orang muslim itu hanya cuma sekali dua kali aja, kadang hanya seminggu sekali. Hanya alhamdulillah kita diberi karunia kesehatan oleh Allah Ta'ala seminggu waktu Jumatan. Kadang-kadang pengajian, iya. Kadang-kadang yang ngisi ngaji pun alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, ya. Ini hanya di mulut, tapi hati tidak. Bahwa kenapa tidak? Karena memang kesehatannya nggak pernah disyukuri setiap saat. Dia hanya syukur di mulut. Itu tetap tidak dinilai oleh Allah Ta'ala menjadi sesuatu yang baik, karena dia hanya, orang Jawa bilang itu lamis, dia hanya sekedar melicinkan mulutnya agar kelihatan baik. Tapi Allah itu maha teliti. Makanya pada saat kita itu mau bicara, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, itu ini ngomong kesehatan itu kemarin, tahun kemarin itu kita tetap bersyukur setiap saatnya tentang kesehatan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kesehatan jari-jari kita nggak sakit, kesehatan sendi nggak sakit. Itu kalau saya mau bertanya, emang orang muslim mana yang dia itu mampu setiap saat itu bersyukur atas karunia Allah? Saya hanya cuma bertanya aja. Itulah yang menjadikan imannya orang muslim itu rontok.
amal solehnya rontok semuanya. Dan dosa yang dikerjakan malah jarang dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia hanya sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal dia sering sekali dan sangat sering sekali melakukan dosa. Padahal kita senantiasa disuruh tobat kepada Allah Ta'ala. Nah itulah kita-kita yang muslim ini harus waspada. Bukan berarti sebagai seorang pendakwah atau ustadz itu mulia, belum tentu. Mulia aja di hadapan orang-orang, tapi belum tentu di hadapan Allah Ta'ala. Itu harus difikirkan. Kalau kepandaian yang dimiliki seseorang itu karunia atau berupa hidayah itu Pak Ustadz? Kalau kepandaian itu misalnya, itu karunia. Insya Allah karunia. Iya, karunia. Kepandaian si anak yang biasa sama anak yang tidak pandai itu apa namanya itu? Karunia semua. Dan itu menjadi penguji bagi orang tuanya dan penguji bagi anaknya sendiri yang dia punya keistimewaannya pandai. Dia punya keistimewaan biasa. Dia punya keistimewaan tidak pandai. Nah, ini ujian sebenarnya. Berarti hidayah itu semacam titik balik ya, keimanan ya? Ya, titik balik dia mengenal Allah lah. Titik balik mengenal Allah. Makanya orang yang pandai rata-rata itu dia tidak begitu mengenal Allah kalau memang dia dari sisi kepandaian. Jarang mengenal Allah. Kalaupun dia mengenal Allah itu hanya sekedar ritual, hanya sekedar ritual. Mengenal Allah itu betul-betul harus dikerjakan. Kalau dia kepandai, ya dia besok memang pada saat dia ini dia bisa menjadi apa yang dia inginkan karena memang pandai. Tapi belum tentu dia mengenal Allah. Dia sholat, dia Jumatan, ya dia hanya sekedar ritual biasa saja menyelesaikan tugas dia untuk sholat, untuk Jumatan. Kemudian kalau orangnya biasa, ya dia biasa, dia memikir gimana caranya saya itu begini. Nah kalau orang biasa ini juga tidak mendapatkan hidayah dan dia hanya mengeluarkan nafsunya semua, nafsunya dikeluarkan semua, ya dia nggak akan kenal Allah. Kecuali dari doa-doa istri atau suami atau dari orang tuanya. Nah baru itu nanti hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang pandai ya bisa diberi hidayah kalau istrinya memang kuat, tapi belum tentu karena orang pandai kalau punya istri, istrinya disepelekan. Insya Allah disepelekan. Misalnya seperti ini Pak Ustadz, ada seseorang yang terlahir itu terlihat oleh manusia itu misalnya dikatakan cacat ya. Nah apakah ini juga karunia dia lahir begitu? Apa yang menyebabkan itu? Bagaimana sebenarnya hubungan antara karunia? Apakah itu menjadi takdirnya? Apakah itu sudah menjadi kodrat? Atau ujiannya ya? Nah sebenarnya Pak Ustadz itu karunia ini Pak Ustadz. Ya karunianya dia terlahir cacat. Cuma kenapa dia cacat? Nah itu tanya sama orang tuanya. Itu yang membuat cacat itu insya Allah itu orang tuanya. Karena kalau Allah menginginkan anak dilahirkan cacat berarti Allah itu zalim. Dan Allah banyak sekali ayat dalam Quran itu menceritakan Allah tidak zalim kepada hambanya. Berarti sebenarnya orang tuanya itu yang zalim. Jadi jangan merasa hidupnya itu seperti apa namanya terjepit dengan suatu keadaan. Enggak. Nah bagi anak yang cacat ini ujian. Dan anak yang cacat ini ujian bagi dirinya, si anak sendiri, dan juga untuk orang tuanya. Ngerti nggak kamu dari kesalahan kamu sehingga anak itu cacat? Sehingga seperti itu. Nah, rata-rata memang nggak ngerti. Banyak orang itu nggak paham. Jadi coba kalau orang-orang Muslim, wah itu hanya Allah. Lah, kalau hanya Allah, Allah itu cerita dalam Quran, Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Lah, kalau Allah membuat cacat itu gimana? Enggak, kalau saya tetap enggak, insya Allah enggak. Dan itu anak yang cacat itu menurut saya tetap sempurna dia. Itulah ciptaan Allah yang juga sempurna pada teman-teman yang disabilitas tersebut, yang lahir dari disabilitas. Tetap sempurna kalau saya.
Karena menurut saya nggak cacat. Cacat hanya di mulut manusia. Disabilitas itu hanya mulut manusia. Menurut kacamata Allah Ta'ala, itulah yang sempurna. Agar orang tuanya itu ngerti apa yang dia lakukan dulu itu ada yang salah di hadapan Allah dan di hadapan orang tuanya lagi. Kakek atau neneknya si adik yang disabilitas itu. Itu cara Allah Ta'ala. Tapi dilalahnya saya kadang dilema di masyarakat, ketemu dengan teman ataupun orang lain yang anaknya lahir cacat, mereka mengatakan ya udah takdir Allah. Takdir Allah tanpa muhasabah gitu loh. Memang nggak bisa. Saya jadi bingung nih mau ngejelasinnya gimana, akhirnya diam aja udah. Diam aja. Karena itu tetap titipan anak yang disabilitas atau cacat tersebut, penguji orang tuanya tahu nggak dia kesalahannya di mana. Kalau dia tidak tahu, tetap anak itulah yang nanti menjadi gambaran bahwa orang tuanya pernah melakukan kesalahan dan belum tobat. Kalau sudah tobat, saya yakin nggak cacat, insya Allah. Dan tobatnya nggak cuma sekali, itu kan marahnya dengan orang tua berkali-kali, tapi tobatnya sekali. Oh, nggak bisa kalau menurut saya. Tobat itu nggak cuma sekali, berkali-kali kepada Allah Ta'ala, minta maaf berkali-kali pada orang tuanya, dan berusaha untuk tidak marah lagi kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, lillahi ta'ala. Nah, itu baru nanti diproses oleh Allah Ta'ala, bisa aja anaknya tidak cacat. Walaupun orang tuanya sudah memaafkan, tapi tetap ketentuan Allah berlaku terus. Lah, orang tuanya itu memang memaafkan, tetapi kalau si anaknya yang nakal itu, maksudnya ini kakeknya memaafkan gitu ya, kakek si adik yang disabilitas memaafkan, maksudnya gitu ya? Iya betul. Betul ya? Kakek atau neneknya memaafkan itu. Lah ini orang tuanya kan belum tentu dia tobat kepada Allah Ta'ala. Nggak menyadari juga. Menyadari. Dan orang tuanya memaafkan itu belum tentu memaafkan secara tulus. Tapi bisa aja lisan. Yang kapan waktu terungkap lagi. Iya, kalau diingatkan, ya anak saya dulu itu kurang aja loh, kan bener? Jadi itu hanya lisan biar dia kelihatan baik aja di mata orang. Di mata orang, di mata Allah tetap enggak, tetap itu tercatat rapi. Makanya ketulusan, memaafkan, mohon ampun, tobat itu harus benar-benar serius, tidak bisa main-main. Jadi kalau umpamanya kalau orang sakit, dia tobatnya hanya main-main, ya nggak bisa sembuh. Kalau dia tobatnya beneran, tulus, mau berubah, insya Allah bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan Bang? PR kita banyak nih ternyata. Aduh, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, dan kita pergunakan karunia ini di jalan Allah untuk menjadi amal soleh bagi kita masing-masing. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.